Halo, apa kabar semua sobat komputer HP? Kali ini kita akan bahas tentang iPhone lagi. Ya, mending iPhone 11 iBox atau iPhone 12 mini internasional. Ya, kedua iPhone ini memang harganya terbilang mirip-mirip karena untuk iPhone 11 iBox memiliki range harga di kisaran 5 jutaan dan untuk iPhone 12 mini X internasional juga di kisaran yang serupa. Nah, lebih worth it mana beli iPhone 11 iBox atau iPhone 12 mini internasional? Kita akan bahas lebih detail dalam video kita kali ini. Seperti yang kita tahu bahwasanya iPhone 11 dan iPhone 12 mini adalah dua iPhone yang berbeda, di mana iPhone 11 dirilis di tahun 2019, sedangkan untuk iPhone 12 mini dirilis di tahun 2020. Dan tentunya secara ukuran kedua iPhone ini juga berbeda dari ukurannya, di mana untuk iPhone 11 memiliki ukuran diagonal 6,1 inch, sedangkan untuk iPhone 12 mini 5,4 inch. Jauh lebih kecil dibandingkan iPhone 11. Kita akan bahas lebih detail mulai dari komparasi beberapa hal yang akan kita bahas di sini. Untuk poin yang pertama adalah dari desain dan juga layarnya. Jadi untuk kalian yang mau beli iPhone 11 atau iPhone 12 mini, hal pertama yang wajib kalian perhatikan adalah dari sisi desain dan juga layarnya. Dimana kalau dari sisi desain, iPhone 11 terlihat lebih jadul karena memang belum menggunakan flat design ala iPhone 5 series. Berbeda halnya dengan iPhone 12 mini yang sudah menggunakan flat design ala iPhone 5 series. Kemudian dari build quality-nya, iPhone 11 menggunakan material kaca untuk bagian depan dan belakang, dan bagian frame-nya juga menggunakan aluminium, serupa dengan iPhone 12 mini juga. Dan kedua iPhone ini sudah mendukung untuk fitur dual SIM, baik yang dual nano plus nano SIM ataupun dual nano plus eSIM. Nah, untuk displaynya, kedua iPhone ini berbeda pastinya ya, karena memang iPhone 11 masih menggunakan teknologi yang jadul, yakni adalah layar tipe Liquid Retina IPS LCD. Meskipun jadul, tetapi untuk pemakaian sehari-hari saya rasa masih cukup enak dan nyaman. Berbeda halnya dengan iPhone 12 mini yang sudah menggunakan layar tipe OLED. Oleh Apple sendiri disebut dengan layar tipe Super Retina HDR OLED dengan 1200 nits, sedangkan untuk iPhone 11 layarnya cuma 625 nits. Dan ukurannya perbedaannya ya cukup signifikan, jauh lebih kecil di iPhone 12 mini. Untuk iPhone 11 ini masih seukuran dengan iPhone 12. Untuk resolusinya iPhone 11 menggunakan 720p, sedangkan untuk iPhone 12 mini 1080p. Jadi overall untuk kualitas layar pastinya lebih menang di iPhone 12 mini. Kemudian masuk ke poin yang kedua, yakni adalah dari segi spesifikasi dan juga kameranya, di mana untuk iPhone 11 menggunakan prosesor chipset Apple A13 Bionic dengan fabrikasi 7 nanometer, CPU hexa-core dan di GPU 4 core graphics. Dan untuk RAM-nya 4 GB dan pilihan storage-nya paling kecil 64 GB, 128 atau 256 GB. Serupa dengan iPhone 12 mini yang sama-sama menggunakan pilihan storage 64 GB, 128 dan 256 GB. Dan untuk RAM-nya juga sama, 4 GB. Kemudian untuk iPhone 12 mini menggunakan prosesor yang lebih baru yang tentunya lebih irit daya dan lebih powerful, yakni chipset Apple A14 Bionic dengan fabrikasi 5 nanometer, CPU hexa-core, Apple GPU 4 core graphics. Jadi untuk performa pastinya lebih unggul di iPhone 12 mini karena memang lebih baru secara prosesornya dan pastinya lebih irit daya dan juga lebih powerful. Jadi untuk baterainya juga berbeda antara iPhone 11 dan iPhone 12 mini karena iPhone 11 ukurannya lebih besar, baterainya lebih besar juga, yakni 3110 mAh, sedangkan untuk iPhone 12 mini sekitaran 2227 mAh. Cukup terbilang hampir 1000 mAh perbedaannya. Jadi kalau dari segi spesifikasi pastinya lebih unggul di iPhone 12 mini, tapi kalah dari baterainya saja. Kemudian dari segi kamera, kedua iPhone ini memiliki spesifikasi yang serupa, sama-sama sudah menggunakan dual lens pada kamera utamanya, yakni lensa wide dan juga lensa ultrawide. Bedanya di iPhone 11, bukaan lensanya 1.8 dan 2.4 untuk lensa wide dan juga lensa ultrawide-nya. Sedangkan untuk iPhone 12 mini, bukaan lensanya 1.6 dan 2.4 untuk lensa wide dan juga lensa ultrawide-nya. Keduanya sudah mendukung untuk dual LED dual tone flash, sudah mendukung juga HDR untuk foto ataupun panorama, dan untuk perekaman videonya juga bisa merekam sampai 4K 60fps. Cuman bedanya kalau iPhone 12 mini sudah mendukung untuk HDR Dolby Vision HDR up to 30fps. Jadi untuk hasil videonya jauh lebih unggul di iPhone 12 mini.
Untuk kamera depannya juga sama-sama sudah menggunakan resolusi ukuran 12 megapiksel yang pasti sudah menggunakan lensa wide dan juga sudah mendukung HDR, dan untuk perekaman videonya bisa sampai 4K 60 fps. Dan perbedaan lainnya, iPhone 12 mini sudah mendukung untuk jaringan 5G, sedangkan untuk iPhone 11 masih belum mendukung untuk jaringan 5G. Dan iPhone 12 sudah mendukung untuk MagSafe wireless charging sebesar 15 watt, sedangkan iPhone 11 hanya mendukung wireless charging biasa sebesar 7,5 watt. Kemudian kita masuk ke poin yang ketiga, yakni dari sisi iOS dan juga harganya. Kalau dari sisi update iOS, iPhone 11 kemungkinan besar akan mentok di iOS versi 18 di tahun 2024. Karena kalau kita hitung dari usia prosesornya, Apple A13 Bionic itu menggunakan iOS versi 13. Tinggal tambahin 5 ketemu 18, yang artinya kemungkinan besar iPhone 11 series termasuk iPhone SE 2020 akan mentok di iOS versi 18 di tahun 2024. Beda halnya lagi dengan iPhone 12 series termasuk iPhone 12 mini, kemungkinan besar akan mentok di 1 tahun kemudian, yakni di tahun 2025 atau di iOS versi 19. Kalau update iOS, pastinya kedua iPhone ini masih sama-sama dapat update iOS terbaru, cuman bedanya lebih lama sedikit di iPhone 12 series termasuk iPhone 12 mini ini. Kemudian dari segi harga, iPhone 12 mini dan iPhone 11 pastinya memiliki harga yang berbeda. Apalagi di sini konteksnya adalah iPhone 11 iBox atau iPhone 12 mini internasional. Untuk harganya di kisaran kita anggap saja 5 jutaan untuk harga kedua iPhone ini untuk range paling bawahnya, yang tentunya cukup worth it buat tahun 2023 yang menjelang tahun 2024. Kalau boleh saran, kita bisa simpulkan saya lebih pilih iPhone iBox untuk lebih amannya daripada iPhone internasional. Kenapa? Karena tentunya iPhone internasional kita wajib memeriksa sana sini, apalagi perlu pembuktian bahwasanya iPhone tadi memang aman dari blokir email. Karena memang iPhone internasional sampai sekarang juga masih cukup rawan. Ya nggak masalah sih kalau memang ada bukti iPhone tersebut adalah iPhone X internasional yang diimpor secara resmi yang bisa ditunjukkan dengan bukti pembayaran faktur pajak dan pendaftaran IMEI di Bea Cukai. Itu iPhone yang bisa dikatakan iPhone Inter tetapi legal. Dan kemungkinan besar untuk blokir IMEI tentunya akan aman dari blokir IMEI. Jadi untuk iPhone X internasional kenapa kurang disarankan? Memang karena ya ribet banget dengan yang namanya blokir IMEI. Lebih baik pilih iPhone resmi Indonesia yang memang nggak perlu dipusingkan dengan hal macam-macam kayak pendaftaran IMEI, kemudian pembayaran pajak dan lain sebagainya. Karena itu semua sudah diurus oleh importir dari iPhone resmi Indonesia tadi. Cuman kalau sekarang kalian beli iPhone resmi Indonesia, harus cukup waspada dengan yang namanya tembak IMEI iBox, di mana cukup banyak iPhone internasional yang nomor modelnya dirubah sedemikian rupa dengan berbagai cara supaya nomor modelnya tadi jadi nomor model resmi Indonesia. Dan kemungkinan besar iPhone seperti ini juga masih rawan terkena blokir IMEI. Karena mungkin demand-nya atau permintaan pasar cukup banyak untuk iPhone resmi Indonesia, makanya ada oknum-oknum yang melakukan berbagai cara, berbagai hal untuk bisa merubah iPhone X internasional menjadi iPhone resmi Indonesia. Kalau dari segi spesifikasi dan memperhatikan kena blokir IMEI atau enggak, saya lebih pilih iPhone 11 iBox karena tentunya akan lebih aman dari blokir IMEI, dan terlebih lagi iPhone 11 ukurannya juga lebih besar dan lebih enak untuk pemakaian pada umumnya. iPhone 12 mini lebih cocok buat kalian yang memang suka iPhone ukuran kecil, compact, dan kurang cocok buat kalian yang memang suka main game ataupun suka nonton film dan sebagainya karena memang kurang besar untuk layarnya. Dan tidak semua orang suka dengan ukuran dari iPhone 12 mini ini. Dan apalagi kalau iPhone 12 mini memang secara spesifikasi, fitur, dan lainnya lebih unggul. Tetapi kalau kena blokir IMEI ya buat apa? Karena memang iPhone X Inter yang tidak diimpor secara resmi pastinya masih akan terkena blokir IMEI. Gak tahu kapan, bisa sekarang, 2 bulan, 3 bulan, ataupun setahun, 2 tahun mendatang. Oke, sekilas pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan jangan lupa tinggalkan komentar kalau kalian ada pertanyaan seputar video ini. Dan sampai jumpa di next video di channel Komputer HP. Bye-bye.